Halo sore teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Nyoman. Kali ini saya sedikit ingin ngobrol santai mengenai pengalaman saya pakai Sienta tipe Q. Nah, kendaraan ini mulai saya pakai di tahun 2018 sampai dengan sekarang ya, berarti 4 tahun jalan. Awalnya saya pakai ini saya kurang begitu tertarik, karena mungkin lebih ngelihatnya dari sisi bodi dulu. Jadi tampilan saya kurang begitu tertarik, tapi karena akhirnya saya pakai dan lama-lama saya pakai ini kok jadi nyaman gitu loh. Jadi saya suka jadinya. Nah, kesannya yang membuat saya menjadi lebih nyaman dan akhirnya saya pakai setiap hari. Jadi yang pertama ternyata kestabilan, teman-teman. Jadi mobil ini lebih stabil kalau dibandingkan dengan MPV ya, MPV yang lain. Karena saya juga punya Veloz dan ada juga Yaris. Guncangannya itu beda. Jadi kalau ini memang lebih nyaman. Mungkin karena penggerak roda depan, jadi hampir sama dengan sedan ya. Nah, itu yang pertama, kesan yang positifnya dari saya. Terus yang kedua ini dari sisi kepraktisan, teman-teman. Jadi karena mobil ini 2 pintu di samping kanan kiri, yang di tengah itu kan pakai sliding. Dan ternyata praktis bisa dibuka dari remote, kunci remote. Dan bisa dibuka dari panel yang ada di sini, yang di sebelahnya driver, depannya driver. Nah, jadi dari sisi kepraktisannya juga lebih unggul lah, positif lah. Jadi sebelum kita masuk, misalnya kita kalau ngajak penumpang, jadi sebelum kita hidupkan mesin, jadi dari jauh itu pintu sudah bisa kita buka dua-duanya. Nah, terus lagi mengenai yang kapasitas bagasi, teman-teman. Jadi mobil ini kan ada 3 sub. Walaupun yang di belakang tidak begitu besar, artinya tidak begitu longgar. Kalau misalnya jok yang di belakang itu kita lipat, itu nanti masuknya di bawah jok yang di baris kedua di tengah. Jadi ngelipatnya di bawahnya sehingga kesannya rapi dan tidak mengurangi dari volume bagasi. Nah, kalau misalnya jok yang di tengah juga dilipat ke depan, jadi decknya kesannya rata. Nah, ini juga nilai keunggulan tersendiri. Nah, kalau saya mau masukkan sepeda, jadi saya hanya melipat jok yang di paling belakang aja. Jadi sepeda MTB saya, kalau saya masukkan ke mobil ini, jadi masukkannya dan mengeluarkannya juga sangat simpel gitu loh, sangat praktis. Nah, ini juga keunggulan buat dari fiturnya Sienta ya. Nah, terus belum fitur-fitur yang lain, termasuk di headlamp, lampunya. Nah, kalau yang tipe Q ini kan sudah pakai HID, teman-teman. Jadi kalau di malam hari itu sangat terang sekali. Dan ini sangat membantu sekali buat perjalanan malam. Jadi beda dengan tipe G dan tipe V. Jadi Sienta tipe Q ini lampunya cukup bagus. Kalau dari sisi tampilan, tipe Q ini kan ada body kit. Jadi dari depan, terus samping sampai dengan ke belakang. Nah, ini memang beda dengan tipe V dan tipe G. Dan secara tampilan juga lebih bagus. Nah, itu ke sisi positifnya juga ya. Nah, terus yang lainnya lagi dari sisi body. Kalau body ini menurut saya ini mobil tidak begitu besar, tapi tidak begitu kecil. Saya bilang ini mobilnya compact, sehingga sangat lincah dipakai gitu loh. Padahal kapasitasnya bisa diisi 6 orang atau maksimal 7 orang lah. Jadi kalau ada anak-anak bisa kita pakai 7 orang, tapi tidak begitu besar mobilnya. Jadi mobil ini termasuk mobil compact. Dan kita bawa di dalam kota itu cukup lincah.
Nah, ini dari sisi hal-hal yang positifnya dari mobil ini. Kalau yang apa namanya, dari sisi kekurangannya buat saya pribadi, mungkin karena ini modelnya CVT ya, transmisi maticnya CVT, karakternya memang kalau misalnya kita mau akselerasi, jadi kita membutuhkan apa namanya, nyalip kendaraan dan sebagainya ya. Nah, itu kerasa masih ada jeda, jadi ada jeda waktu. Tapi akhirnya lama-lama saya sudah terbiasa karena kitanya sendiri bisa ngatur gitu loh, dari sisi jarak dan waktunya. Nah, itu dari sisi transmisi ya. Nah, terus yang berikutnya lagi, yang kurangnya menurut saya, dulu karena pernah saya pakai ke Candi Ceto di Jawa Tengah, di Solo ya, ke arah Gunung Lawu. Karena Candi Ceto itu kan di ketinggian. Nah, persis di paling terakhir, jadi tanjakan paling terakhir itu memang begitu curam sekali. Jadi kami isi 5 orang, 3 orang dewasa dan 2 anak-anak. Tapi anak-anak juga udah cukup gede ya, SMA dan SMP. Di tanjakan paling terakhir itu hampir tidak kuat teman-teman. Jadi ngeden sekali, karena ini penggerak roda depan, apa namanya, penumpangnya, jadi bebannya itu kan ada di tengah dan di belakang, sehingga apa namanya, tractionnya di traksinya ban roda depan itu, jadi buat dorongan atau nariknya ke depan itu kurang gitu loh. Nah, buat saya itu cuman, saya rasa mungkin itu ya, jadi nilai positif dan negatifnya dari Sienta. Tapi secara umum ini buat saya sangat sangat bagus ya. Jadi awalnya saya tidak suka, tapi setelah saya pakai lama-lama jadi menarik gitu loh. Oh ya, termasuk konsumsi bahan bakar teman-teman. Ini saya pakai secara apa namanya, atau kombinasi ya. Tapi kalau saya seringnya dipakai luar kota, jadi kerja dari Jogja ke Solo, ini bisa konsumsi bahan bakarnya di angka 13,5. Tapi saat ini bisa ditembus di angka 13,7. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di sana. Tapi kalau di dalam kota biasanya saya apa namanya, konsumsi bahan bakarnya di angka 11, 11,5, 12. Tapi kalau luar kota 13,5 sampai dengan 13,7, 13,8 biasanya. Ya sudah termasuk bagus. Jadi dibandingkan dengan kenyamanan yang kita dapat dan apa namanya, cc-nya 1500 dengan konsumsi bahan bakar yang sekian, menurut saya wajar lah. Nah, itu menurut saya ya. Jadi saya merasakan setelah saya pakai cukup 4 tahun ini, jadi Sienta dengan ada beberapa kelemahan, tapi buat saya ternyata dari sisi positifnya bisa menutupi kelemahan-kelemahan ini. Dan di ujung-ujungnya akhirnya saya merekomendasikan kendaraan ini karena pertama bodinya compact, lincah, terus ketiga praktis dan nyaman kendaraan ini. Jadi bener, kalau buat anak-anak muda di dalam kota, fun to drive-nya itu benar-benar bisa dapat gitu loh. Nah, inilah sedikit sharing dari saya kali ini. Jadi mudah-mudahan berguna ya buat saya pribadi dan teman-teman semua. Mungkin lain waktu saya akan sharingkan mengenai hal yang lain, bagaimana kondisi atau fitur-fitur yang lainnya dari kendaraan baik Sienta dan kendaraan yang lain. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety driving.